semuanya, selamat datang di channelnya aku, Cindy Tefani. Hari ini aku ditemenin sama Romaria. Lagi 1, 2, 3 Romaria. Hari ini itu challenge-nya itu adalah kita bikin slime. Kita tuh bahannya nanti kita kocok dari sini. Ini apa nih warna? Ini warnanya, ini bahan-bahannya. Nanti ambil. Misalkan Roma dapat. Foxnya nggak ada di sini. Kami kita berdua kan pakai lemnya, tapi bahan ininya beda semua. Nah nanti misalkan aku dapetnya bahannya gel rambut, Roma dapetnya baby oil, nanti ngambilnya itu. Jadi kita bahannya beda. Nanti siapa yang berhasil itu yang menang. Mau nggak? Nggak mau. Mau dong Roma. Roma maunya apa? Terus kakak tapi yang bagus-bagus aja. Ini bagus. Nanti Roma aku beliin permen. Kok cuma permen doang? Balon mau nggak? Yang mewah dikit kak. Apa? Tas Hermes. Yaudah gini deh, yang kalah nanti dihukum. Mau nggak? Wow. Iya. Tapi aku punya syarat. Kakak kalau menang, aku makeupin jadi Joker. Kalau kakak menang. Kalau kalah. Kalau kakak kalah, kamu make upin jadi Joker. Tapi kalau kamu yang kalah, aku yang make upin kamu jadi Joker. Jadi apa? Jadi Joker. Kamu lah Harley Quinn deh. Oke, Harley Quinn aja. Aku seneng. Aku sukanya Harley Quinn loh. Oh gitu, kamu suka Harley Quinn. Semoga aku menang ya. Semoga saya menang. Yaudah kita mulai aja nih. Kita kocok nih warnanya nih. Ini ada warnanya. Ada lima warna. Deterjen, sama sabun, sama udah deh itu, sama bubuk soda, sama shampoo. Baking soda, shampoo, sama air. Jangan lupa. Iya, sama air. Waduh. Om tisu om. Nah, Kakak ini lem foxnya harus diaduk dulu. Soalnya kata orang kalau misalnya lem foxnya itu belum diaduk, dia susah mencair. Oh gitu. Susah itu. kalian bisa meniru saya di rumah ya. Kalau kalian gak berhasil, tambahin aja semuanya supaya gak ada harapan lagi. Roma juga gak berhasil kok kayaknya, ya kan Roma? Gak tahu. Gitu. Kayaknya kita seri lah. Nggak ada yang di make upin ya. Kak, ini kayak aku ada salah naro. Apa yang salah ya? Aku emang belum pernah bikin slime sebelumnya. Kalau Roma kan udah jago. Ini namanya slime. Ya masih lengket. Slime busa. Oh, ya. What? Slime ini nggak ada yang pernah bikin. Cuma aku doang. Jadi pemenangnya adalah Saya. bikin challenge ya. Seneng. Udah. Kurang. Kurang juga. Bikin Roma puas tuh lama ya. Udah. Selesai. Udah selesai. Terima kasih. Udah ya, cukup sekian. Coba saya ngaca dulu ya. Masya. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Cindy Tefani. Dan sekarang ini aku lagi makan. Tapi di makan aku kali ini tantangan banget buat aku, karena aku harus makan sambil aku ngasih informasi ke kalian semua tentang makanan paling menjijikan di dunia. Oke, ini aku lagi makan dori geprek pakai telur rebus. Yang pertama, jadi di list pertama ini ada Shirono Odorigui. Jadi ini makanan yang berasal dari Jepang. Makanan ini adalah ikan yang sangat kecil dan transparan, dikonsumsi dengan sangat unik, dimana ikan kecil ini dimakan hidup-hidup. Nggak tahu ya rasanya enak atau enggak, tapi kalian tertarik nggak sih buat makan? Kalau aku sih enggak ya, soalnya itu dimakan hidup-hidup kayak ngeri juga nggak sih? Kayak aku takut aja gitu. Yang kedua, ini juga lumayan jijik. Jadi ini adalah makanan ala Vietnam. Itu dia masak pakai cacing sungai. Jadi cacing sungai dikumpulin sampai satu baskom, terus dimasak. Kalian lihat tuh warna-warni, warna hijau, ada yang warna merah, ada yang kemerahan, ada yang kebiruan. Terus itu cacingnya setelah dibersihin, dibenyek-benyek gitu, dihancurin sampai
jadi banyakan, terus dicampurin bumbu, dicampurin telur, dicampurin nggak tahu itu daging atau bukan, pokoknya dicampurin jadi satu dan kemudian digoreng. Katanya sih enak banget dan kaya akan protein, tapi aku sendiri sih kalau ngelihat proses pembuatannya secara langsung belum tentu berani, karena itu bentuknya cacingnya juga kayak lintah hybrid kelabang, jadi mereka juga punya kaki kecil-kecil, terus badannya tuh lembut lembek gitu. Nah, jadi begitu cara bikinnya. Dan yang ketiga ada gebul. Gebul ini adalah makanan terbuat dari cacing. Tepatnya orang Korea ini menyebutnya dengan cacing sendok. Ini paling jijik sih. Ini aku lagi lihat fotonya dan ini jijik banget sih. Terus yang keempat, ini adalah makanan dari Thailand. Siapa sih yang nggak pernah lihat? Ini juga Edozel juga pernah nyoba pada saat itu, pada saat dia ke Thailand. Dan aku juga tertarik untuk mencobanya. Aku nggak tahu kalian tertarik atau enggak, tapi cewek-cewek, kalian coba komen di bawah kira-kira kalian tertarik nggak mencoba makanan ala Thailand ini. Itu adalah serangga khas Thailand. Jadi di Thailand itu dipercaya bahwa serangga ini bisa memberikan banyak protein dan kaya akan protein, jadi bagus buat kesehatan. Jadi serangga ini jadi primadona kulinernya di sana lah. Bagi sebagian orang, serangga ini kalau dikonsumsi itu masih dianggap aneh dan menjijikan. Tapi dipercaya memiliki nilai gizi tinggi karena kaya akan protein dan memberi manfaat untuk kesehatan. Tetap aja membutuhkan nyali yang besar untuk menikmati makanan yang satu ini. Namun di Thailand dan di Kamboja, olahan serangga ternyata sangat disukai. Buktinya olahan serangga menjadi primadona di beberapa kawasan kuliner. Dan yang terakhir, ini ada balut. Balut itu seperti kita tahu, jadi kayak makanan khas Filipina. Di situ ada telur, telurnya itu berisi embrio bebek. Jadi kalau ngambil embrio bebek atau embrio ayam. Katanya makanan ini berasal dari Cina dan sering dijual oleh pedagang kaki lima. Dan rupanya orang Filipina sendiri ini benci-benci cinta gitu sama balut. Ada orang yang berani makan dan ada orang yang jijik dan gak berani makan sama sekali. Jadi gak semua orang Filipina makan balut ini, tapi kebanyakan orang-orang yang kulineran ke sana penasaran buat cobain, cicipin gimana rasanya balut. Nah, jadi itu dia makanan-makanan menjijikan, paling menjijikan dan unik banget yang berasal dari setiap negara. Dan kebanyakan memang dari Asia. Nah, aku udah bacain semuanya, tapi aku masih nafsu makan kok. Oh, aku lapar banget. Ini sesuai dengan request kalian, aku akan bahas tentang gigi aku. Ting. Ini kenapa udah rapi, jadi banyak banget yang komen di Instagram, juga di komen YouTube yang kemarin aku nyanyi lagu Dilan. Itu memang di situ gigi aku udah rapi. Banyak banget yang komen gimana caranya Ci giginya bisa rapi secepat itu, padahal aku belum pernah ada orang yang ngeliat aku di behel kan. Nah, maka itu aku pengen kasih tahu ke kalian gimana caranya. Oke, ini aku kasih tahu ya, ini bukan endorse, aku nggak di endorse sama sekali. Jadi semuanya aku bayar, bener-bener aku share ke kalian secara jujur. Dan ini aku nggak dibayar untuk men-share hal ini. Dan aku kasih tahu lagi, di kasus gigi aku ini nih, ini tuh special case banget. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak mengalami hal seperti aku, makanya aku bilang dari sekarang ini special case banget. Jadi nggak usah diikutin 100%. Tapi kalau kalian yang mengalami hal kayak aku, kalian bisa ikutin. Jadi pertama aku ceritain dulu kronologisnya. Jadi dulu aku pada saat aku SMA, aku kawat gigi.
dan giginya tuh udah hampir rapi. Jadi dulu gigi aku tuh caling, tapi yang terjadi adalah itu aku 2 tahun dikawat, giginya udah rapi, tinggal tahun depan itu udah bisa dilepas kawatnya, tapi aku mengalami kecelakaan. Jadi pada saat itu aku tertabrak sama motor, dan kebetulan pada saat aku ketabrak itu yang kena adalah bagian gusinya. Jadi gusinya tuh hancur semua di bagian sini. Ini di bagian sini gusinya hancur semua. Nah, jadi di sini giginya dulu ketabrak di sini, dan aku sedih banget karena itu tahun depan giginya tuh udah harus dilepas kawatnya, udah rapi. Hal positifnya yang bisa aku ambil, aku bingung, gigi aku tuh gusinya semuanya pada runtuh kan. Nah, tapi bibir aku nggak kenapa-napa. Mungkin aku pas ketabrak aku ketawa kali ya, ting gitu. Nah gitu pokoknya. Jadi bibir aku tuh semuanya nggak kenapa-napa, muka tuh nggak ada yang kenapa-napa, cuma lecet di bagian sini sedikit. Tapi nggak gitu ketara. Sekarang udah hilang, udah hampir hilang. Cuma kalau misalkan kalian ketemu aku langsung, dilihat banget tuh dari deket, mungkin dari jarak 3 cm mungkin kelihatan di sini ada bekas sedikit. Tapi nggak kenapa-napa. Bibir aku pun nggak kenapa-napa. Nggak ada yang sama sekali, puji Tuhan nggak ada yang rusak gitulah intinya. Cuma gigi aku waktu itu yang bikin aku down banget itu karena gigi aku yang harus tanggal, dan lumayan banyak yang tanggal. Nah, akhirnya dokter memutuskan untuk membridge gigi aku. Jadi gigi di bridge itu adalah kayak case untuk beberapa gigi yang tanggal kayak gini. Terus dikasih ini kayak gini. Ini kan gigi atas nih. Gigi atas tanggal. Terus dikasih gigi palsu kayak gini. Nah, dikasih gigi palsu kayak gini, diberikan di sini. Jadi gigi yang ini tuh, gigi yang samping-sampingnya ini diperkecil. Dan waktu itu permanen gigi palsunya, jadi nggak lepas copot. Nah, keuntungan bridge adalah itu tuh dia nggak usah lepas copot dan harganya lebih murah daripada implan. Nah, keuntungannya gitu. Dan kalau kita lepas copot kan agak ribet ya. Dan waktu itu kan aku masih muda, sayang aja kalau misalkan pakai gigi palsu yang lepas copot. Sampai sekarang aku masih muda sih. Terus bahan dari gigi palsu aku yang lama, nah yang lama tuh bahannya kayak gini. Jadi kemarin abis dibongkar gigi palsu yang lama, dibongkarnya 2. Jadi ini giginya ada segini. Nah, giginya kan segini, kelihatan nggak? Nah, giginya kayak gini, tapi dibongkar. Dokternya karena ngebongkar gigi palsu ini tuh lebih lama daripada memasang gigi ini, jadi dibongkar satu-satu belakangnya dulu, baru ininya. Bahan dari giginya ini tuh kayak bahan metal gitu loh. Nih, bahannya kayak gini, besi gitu, kuat banget, dilapisi porcelain. Ini kuat banget bahannya. Tuh, dalamnya gini. Tapi karena pada saat itu harga gigi ini tuh lebih murah, jadi tuh agak ada item-itemnya dalamnya. Item-itemnya tuh keluar. Jadi kalau kalian perhatikan gigi aku ada item-itemnya, itu bukan karena aku ngerokok atau aku minum alkohol, tuh sama sekali enggak. Jadi bener-bener itu pure karena itu efek dari gigi palsunya. Itu tuh agak hitam. Nah, jadi gigi palsu ini biasanya yang aku pakai ini, yang bridge ini bisa tahan sampai 10 tahun. Itu tergantung dengan cara kalian menjaga kebersihannya segala macam. Dan ini tuh gigi aku yang aku pakai. Kenapa aku mau ganti? Karena pertama, gigi palsu ini udah 9 tahun aku pakai. Kedua, gigi palsu yang aku pakai bridge-nya ini itu menggeser. Jadi waktu itu kan gigi aku dikawat. Nah, gigi yang sebelah sini itu kan namanya dikawat, kayak ada 2 gigi yang bagian atas itu dicabut supaya rapih dan supaya bentuknya rapi. Tapi karena aku ketabrak, itu tuh bagian longgarnya itu, bagian yang dicabut itu masih segini, masih kayak sisa dikit gitu loh. Nah, dia menggeser semuanya, ngegeser. Jadi pas ngegeser, akhirnya gigi aku yang sebelah sini makin lama makin maju dan makin ke depan gigi palsunya. Jadi bridge-nya tuh makin lama makin ke depan. Kalau kalian lihat fotonya seperti ini pada saat itu. Makin ke depan kan giginya. Jadi tuh karena makin ke depan makin ngeganggu juga. Apalagi aku tiap hari di kamera banyak banget yang komen, "Cici giginya rapiin aja, Cici giginya rapiin." Nggak bisa segampang itu dibehel, dirapiin, nggak bisa segampang itu. Kalau kalian giginya masih utuh, aku sarankan untuk kalian behel. Tapi kalau misalkan dalam kasus aku nggak bisa behel, mungkin bisa, tapi kayak lebih ribet dan lebih lama. Akhirnya dokter menyarankan aku pergi ke satu dokter. Hal yang aku lakukan sama dokter ini adalah perawatan saraf gigi yang sebelah ini, yang depan. Ini, perawatan saraf gigi yang ini. Gigi aku dicetak dulu, aku di ronsen dulu giginya. Aku ronsen gigi, terus aku kasih hasil ronsennya ke dokter ini. Terus gigi aku dicetak, dan dia tahu masalahnya seperti apa. Nah, ini hasil cetakannya. Nah, terus dari cetakan ini, cetakan yang udah dia rapiin ya. Dari cetakan ini dia berusaha buat merapikan gigi aku. Kayak maksudnya dia, oh ini berarti harus ada ditambahin. Jadi kalau kalian ngelihat gigi aku yang lama kan agak panjang pendek gigi depannya, gigi paling depannya. Ditambahin di sini, terus dikikis di bagian gigi ininya.
gigi sebelah sininya, yang ini dikikis supaya diisinya nanti jadinya begini. Nah, jadinya lebih rapi kalau dari samping. Jadi diginiin, terus dia kasih yang bagian-bagian mana yang perlu ditambahkan, jadi lebih rapi nantinya.